Selamat datang kembali di video series saya yang membahas topik-topik seputar teknologi blockchain. Nah, video series ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Kita akan menyimak dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Nantinya bila ada penyebutan produk-produk atau nama aset di dalam video ini, itu bukan berarti endorsement terhadap produk tersebut. Jadi ketika Anda nanti memutuskan untuk bertransaksi, itu berarti keputusan Anda 100%. Kali ini yang akan kita bahas adalah soal meningkatkan atau mengimprove anonimitas Bitcoin. Video ini sebenarnya adalah kelanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita sudah membahas soal model anonimitas Bitcoin, kemudian bagaimana Bitcoin ini bisa dianalisis gitu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang dibahas di akhir video. Kali ini kita akan mencoba untuk mengulas metode-metode yang bisa dipakai untuk meningkatkan anonimitas dari Bitcoin. Karena Bitcoin sendiri sekarang tidak bisa disebut sebagai aset kripto yang fully anonymous atau 100% anonim. Karena sudah kita bahas bahwa ternyata model yang disampaikan atau model yang dibuat oleh Bitcoin terkait dengan pelindungan privacy itu ternyata tidak sempurna, atau ada analisis-analisis teknik-teknik yang dibangun atau dikembangkan untuk menganalisis transaksi-transaksi yang ternyata dipublikasikan di dalam jaringan blockchain milik Bitcoin. Key idea atau ide kunci dari presentasi ini adalah soal beberapa teknik yang akan saya sampaikan di sini supaya kita bisa meningkatkan anonimitas Bitcoin. Sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari, misalnya Anda sering menggunakan Bitcoin untuk kebutuhan apapun gitu ya, itu sebenarnya peningkatan fitur anonimitas sebenarnya tidak perlu dilakukan gitu. Jadi ya, tetapi kita akan membahas gitu ya beberapa metode yang dipakai atau yang bisa dipakai, yang bisa dipakai banyak orang supaya pelacakan transaksi Bitcoin itu semakin sulit. Bukan berarti bahwa teknik-teknik ini akan bisa dipakai kemudian artinya bisa berbuat kejahatan dengan Bitcoin gitu ya. Itu bukan. Tetapi kita melihat ini dari sisi teknologi, dari sisi perkembangan zaman atau metode atau secara ilmiah gitu ya. Karena analisis terkait dengan anonimitas Bitcoin, kemudian metode-metode untuk meningkatkan anonimitas itu seperti kucing dan tikus. Jadi saling bersaing gitu. Jadi kita tidak melihat presentasi ini atau inti dari presentasi ini sebagai sesuatu yang negatif, tetapi akan kita lihat sebagai ternyata ada bisa caranya untuk meningkatkan anonimitas tanpa harus mengubah protokol di dalam Bitcoin seperti itu. Jadi jangan dibayangkan sebagai sesuatu yang negatif gitu ya kalau anonimitas, karena di kehidupan kita sehari-hari, terlebih untuk setelah munculnya undang-undang perlindungan data pribadi, itu artinya anonimitas menjadi sesuatu yang perlu dimiliki begitu. Bukan berarti kita melindungi anonimitas karena kita melakukan aktivitas kriminal, bukan begitu, tetapi ternyata pelindungan data pribadi itu merupakan hak semua orang. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk pengguna Bitcoin umum tidak perlu mengobfuscate atau meningkatkan anonimitas atau tidak perlu membuat privacy lebih tinggi gitu ya. Karena apa? Karena ternyata nanti akan dibahas lebih lanjut metode-metode yang dipakai untuk obfuscating, untuk meningkatkan privacy, itu merupakan metode yang advance. Itu sayang sekali. Jadi tidak ada yang tinggal klik jalan gitu. Ya mungkin ada beberapa sistemnya, akan tetapi harus kita lihat underlying teknologinya, teknologi yang ada di belakang aplikasi ini. Jangan sampai nanti kita salah pilih, kita maunya meningkatkan privacy, ternyata kehilangan aset. Nah, ada metode yang namanya CoinJoin. Nah, ini sebenarnya metode yang bukan baru.
Nah, ini metode diperkenalkan sekitar tahun 2013 sampai 2015 ya. Mungkin 2012 atau sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, karena kalau Anda ingat bahwa Bitcoin itu kan dibangun dengan menggunakan model UTXO ya, Unspent Transaction Output. Nah, jadi semua transaksi itu berhubungan dengan output. Entah itu penciptaan output atau menghabiskan output sebagai sebuah input di dalam sebuah transaksi. Nah, kalau di sini kita melihat bahwa si orang ini, si pemilik transaksi satu ini akan mencoba menyembunyikan setengah Bitcoin di output dengan indeks 0 di sini. Caranya adalah dia bekerja sama dengan orang lain yang punya Bitcoin, kemudian digabungkan ke dalam transaksi nomor 2 di sini, kemudian akan dibuatlah output baru. Artinya apa? Jadi di dalam CoinJoin ini tugasnya adalah mengaburkan histori transaksi. Jadi seolah-olah transaksi satu ini ada hubungannya dengan transaksi-transaksi yang lain, di mana di sini adalah 0,8 dan 0,3. Seolah-olah mereka dimiliki oleh orang yang sama, padahal kan tidak. Gitu. Jadi ternyata bisa dikaburkan historinya. Jadi membuat analisis itu jadi menghasilkan hasil yang kurang tepat. Jadi tidak akurat setelah adanya CoinJoin di situ. Nah, jadi kalau di dalam CoinJoin intinya adalah si peserta itu tidak kehilangan uang sama sekali gitu ya. Jadi misalnya dia memasukkan setengah Bitcoin, nanti dia akan menghasilkan setengah Bitcoin juga. Atau ketika di sini dia punya setengah Bitcoin dan 0,3 Bitcoin, dia harus cari orang yang punya 0,8 Bitcoin untuk menghasilkan output yang sama gitu ya. Nominalnya sama 0,8. Jadi sulit apakah 0,8 ini miliknya si pemilik transaksi satu atau transaksi lainnya. Permasalahannya adalah tadi kalau kita lihat karakteristik dari CoinJoin adalah dia harus mencari orang yang punya nominal yang sama atau orang yang ingin melakukan CoinJoin juga gitu. Nah, ini bukan hal yang mudah sebenarnya. Karena ya orang kan jumlah misalnya yang pertama nominalnya juga belum tentu sama. Kemudian tidak setiap saat orang ingin melakukan aktivitas CoinJoin, atau orang yang tidak semua orang ingin melakukan CoinJoin. Meskipun di sini ada satu service namanya coinjoins.org, tetapi saya agak ragu apakah memang layanan ini ramai dipakai. Seperti itu. Jadi itu permasalahannya. Yang metode kedua ada namanya CoinSwap. CoinSwap itu apa? Dia bertukar koin satu sama lain. Misalnya Alice dan Bob itu mau bertukar koin. Nah, metodenya dengan 2 of 2 multisig escrow address gitu. Jadi dia akan bertukar koin dengan tanpa adanya pihak ketiga. Bisa sebenarnya pihak ketiga gitu ya. Dengan modifikasi sedikit ada bisa pihak ketiga, misalnya Carol di sini. Tetapi dengan 2 pihak saja sudah cukup sebenarnya. Ya, Alice nanti bertukar, jadi koinnya Alice jadi miliknya Bob, koinnya Bob jadi miliknya Alice gitu. Jadi histori koinnya milik Alice itu akan jadi punyanya Bob, dan historinya Bob menjadi punya Alice gitu. Jadi misalnya Alice sudah pernah beli permen, sementara Bob belinya kopi gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya mereka bertukar, jadi historinya adalah ya Alice di masa lalu sering beli kopi, sementara Bob sering beli permen, padahal kan terbalik. Nah, permasalahannya juga mirip dengan CoinJoin. Jadi CoinSwap ini orang sulit untuk mendapatkan atau mencari orang yang mau bertukar gitu. Ada juga metode yang centralistic. Jadi namanya centralized mixing service. Nah, jadi mixing service ini menyelesaikan persoalan yang ada di dalam CoinJoin dan CoinSwap, di mana pihak sentral yang penyedia layanan tadi itu mengelola layanan. Jadi dialah yang akan menyediakan layanan. Misalnya ada orang mau bertukar koin, ya, dia tukar dengan koinnya dia sendiri. Kemudian kan dia dapat koin baru. Kemudian ada orang lain yang mau bertukar, jadi dia tukar. Ya, jadi mixing service dia. Permasalahannya adalah layanan sentralistik ini amat sulit dipercaya. Karena ketika Anda sudah mengirimkan koin, itu koinnya bisa pergi kemana-mana ya kan.
karena layanannya juga mungkin tidak terdaftar. Kemudian Anda juga tidak tahu ini lokasi layanannya di mana, bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri gitu ya, kan tidak tahu. Nah, jadi scam, jadi koinnya kecurian, kehilangan koin, nah itu bisa terjadi, amat sangat bisa terjadi. Terutama kalau nilai Bitcoin sekarang sangat tinggi, kalau Anda mau bertukar koin di dalam mixing service ini, itu temptation-nya sangat besar. Jadi koinnya bisa dibawa lari, Anda tidak bisa melakukan apapun. Karena kemarin kita sudah membahas bahwa untuk melacak itu susah, apalagi untuk mengembalikan aset yang sudah kecurian. Begitu. Nah, contoh mixing service ada Bitcoin Vault, ada BitLaundry. Tapi satu warning saya, jangan dipakai ini layanan-layanannya. Ada juga metode sederhana namanya merge avoidance. Nah, merge avoidance ini dipakai untuk menghilangkan atau mengurangi atau mempersulit analisis behavioral analysis. Misalnya yang kemarin kita bahas di video sebelumnya, ada satu wallet yang mengirimkan transaksi di jam-jam tertentu atau dengan nominal tertentu yang unik. Nah, kalau merge avoidance itu simple. Jadi dia, kalau misalnya Anda punya koin-koin besar, itu dipecah dulu jadi banyak output. Misalnya 1 Bitcoin, Anda pecah dulu jadi misalnya 0,01 Bitcoin atau 0,001 Bitcoin. Nanti ketika Anda mau beli atau bertransaksi sebesar 0,5, ya Anda pakai banyak output. Nah, permasalahannya adalah ya biaya transaksi jadi makin mahal gitu ya. Kemudian untuk menghindari analisis waktu, ya pembayarannya harus dilakukan dalam rentang waktu yang acak, dalam 1 hari atau lebih dari 1 hari. Nah, itu model dari merge avoidance. Kemarin juga dibahas soal analisis jaringan untuk melihat transaksi Bitcoin. Kenapa? Karena ya misalnya di Wireshark itu sudah ada filternya untuk Bitcoin, untuk transaksi Bitcoin. Nah, salah satu caranya dengan menggunakan jaringan Tor atau di Onion Router. Jadi kalau menggunakan jaringan Tor, itu paket datanya di-encrypt. Jadi semuanya menggunakan enkripsi. Ketika Anda mengirim data atau menerima data-data ini terenkripsi. Jadi ada penyedia layanan Tor itu yang menyediakan secara gratis. Nah, cuma masalahnya ketika layanan ini disediakan secara gratis, tidak ada jaminan bahwa layanan ini merupakan layanan yang aman, 100% aman. Kenapa? Karena ternyata beberapa paper akademik itu menduga bahwa ada spy di situ. Ada spy di jaringan Tor. Jadi harus hati-hati. Anda harus sangat-sangat hati-hati ketika menggunakan jaringan Tor. Karena bukan berarti paketnya terenkripsi, karena setiap node dari Tor itu bisa membaca. Karena enkripsi itu dilakukan untuk node, setiap node gitu ya. Karena dia bertindak seperti router. Jadi akan merouting ke node berikutnya, ke node berikutnya, node berikutnya. Tapi setiap node harus bisa membaca, kemudian dienkapsulasi ulang, dikirim ke node berikutnya. Nah, kemudian ada namanya private node dan wallet. Ini cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga. Karena pihak ketiga juga bisa membaca, gitu ya, membaca paket data, membaca transaksi, membaca aktivitas, membaca query yang dikirim dari wallet yang ada di pasaran. Misalnya wallet berbasis ponsel, itu pasti ada layanannya di back-end-nya. Nah, ketika Anda ingin mengurangi ketergantungan, ingin mengurangi monitoring dari si pemilik pihak ketiga atau pemilik layanan, ya Anda harus pakai private node, gitu ya. Misalnya Anda menjalankan node Bitcoin sendiri di komputer. Nah, itu bisa dipakai untuk menghindari monitoring terhadap wallet Anda. Cuma masalahnya, jadi private node itu membutuhkan infrastruktur yang cukup baik. Karena si blockchain Bitcoin itu sudah beberapa giga sekarang, bahkan sampai 100 giga mungkin ukurannya. Nah, itu harus di-download ke dalam komputer Anda. Kemudian komputer Anda juga harus menjalankan aplikasi Bitcoin terus-menerus gitu. Jadi perlu diperhatikan berapa resources yang dibutuhkan sebelum menjalankan private node untuk mengamankan aktivitas wallet Anda.
Nah, kalau kita sampai ke dalam kesimpulan, mencapai anonimitas total di dalam Bitcoin itu cukup sulit karena tadi meskipun ada teknik-teknik yang dipaparkan, tetapi tetap ada permasalahan atau kelemahan di dalam teknik-teknik tersebut. Jadi patut dipertimbangkan kalau misalnya memang dibutuhkan, ya pilih mana yang paling bagus atau mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda, gitu ya. Jadi tidak hanya sulit, ada kelemahan, tetapi juga membutuhkan resources, baik dalam bentuk dana atau dalam bentuk sumber daya komputer. Nah, demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat informasinya yang sudah disampaikan. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Terima kasih.